Berlatar belakang pada masa dinasti Tang, tepatnya pada tahun 859 Masehi, seorang kapten polisi bernama Leo dan anak buahnya Jin ditugaskan untuk menangkap ketua baru pemberontak kelompok pisau terbang dalam waktu 10 hari. Untuk melancarkan misi, Kapten Leo memerintahkan Jin menyelidiki rumah bordil Pavilion Peony. Diduga, putri sang ketua pemberontak tengah menyusup dan menyamar menjadi wanita penghibur di sana. Tanpa pikir panjang, Jin segera melakukan penyelidikan ke rumah bordil tersebut. Setibanya di sana, dia disuguhi penari buta yang biasanya dipanggil Xiao Mei. Sepertinya, dialah gadis yang merupakan putri ketua pemberontak. Jin yang melihatnya pun dibuat terpana akan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Alhasil, tanpa sadar dia pun berusaha merudah paksa Xiao Mei di hadapan khalayak. Beruntung Kapten Leo segera tiba dan menangkap keduanya. Rupanya insiden tersebut sengaja dilakukan agar dapat segera menjebloskan putri sang pemberontak ke dalam penjara. Sepertinya Kapten Leo mengalami kesulitan dalam menggali informasi perihal markas dan ketua baru yang memimpin perkumpulan pisau terbang. Alhasil dia pun menyampaikan gagasannya kepada Jin, di mana Kapten Leo meminta Jin agar berpura-pura menyelamatkan Xiao Mei untuk memperoleh kepercayaan darinya. Dengan begitu, keduanya dapat dengan mudah mengetahui di mana lokasi persembunyian mereka. Melihat Xiao Mei yang begitu cantik, sontak dia pun langsung menyetujuinya. Malam pun tiba dan rencana itu pun segera dieksekusi, di mana Kapten Jin menyusup ke dalam penjara dengan memakai cadar untuk menyelamatkan Xiao Mei dan membawanya lari ke tengah hutan. Naas di tengah perjalanan, aksi mereka berhasil dihentikan oleh sejumlah tentara yang berniat menangkap Xiao Mei. Mengingat Kapten Jin kembali karena senjatanya terjatuh, sontak Xiao Mei pun harus berjibaku melawan mereka seorang diri. Beruntung Kapten Jin segera kembali dan menolongnya. Melihat Xiao Mei yang begitu kotor, dia pun berinisiatif membuatkan kolam emergency untuk dia mandi dan memberinya pakaian lelaki untuk dikenakannya. Melihat Xiao Mei yang kembali cantik, sontak jiwa lelakinya pun meronta-ronta. Alhasil untuk kedua kalinya, dia pun berusaha merudah paksa Xiao Mei. Mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi, perjalanan mereka harus terhenti karena ulah sejumlah penjaga penjara yang berusaha menangkap kembali Xiao Mei. Rupanya prajurit kali ini tampak begitu serius. Terbukti ketika mereka tidak percaya bahwa Kapten Jin hanya melakukan sandiwara. Sontak perkelahian sungguhan pun terjadi, di mana Kapten Jin harus terluka parah karena sabetan senjata tajam. Sementara Xiao Mei unjuk kebolehan dengan menerbangkan pisau miliknya. Perkelahian pun berlangsung semakin brutal. Beruntung sejumlah patek terbang berhasil menyelamatkan keduanya. Setelah berjuang cukup keras, keduanya pun lantas beristirahat sejenak. Dari insiden tersebut, Xiao Mei mulai menunjukkan rasa percayanya terhadap Kapten Jin. Terbukti ketika Xiao Mei tanpa sungkan menunjukkan keagresifannya kepada Kapten Jin. Namun Kapten Jin menolaknya karena menganggap permainan ini sangat menyengsarakannya. Merasa permainan sudah tak sejalan, alhasil Kapten Jin bergegas menemui Kapten Leo yang tengah menunggunya. Kapten Leo berdalih bahwa jenderal telah memilih pasukan terlatih untuk menangkap Xiao Mei, sedangkan pasukan tersebut tidak mengenali Kapten Jin. Keduanya pun terlibat adu argumen, di mana Kapten Jin menyerah dan memutuskan untuk berhenti dari skenario yang dibuat Kapten Leo dan sengaja membiarkan Xiao Mei pergi seorang diri. Tak tega, dia pun nekat menyusulnya. Xiao Mei yang malang
Xiang hampir tak memiliki waktu untuk beristirahat. Dia pun kembali dikejutkan oleh kemunculan sejumlah pasukan terlatih yang bersiap menangkapnya. Pertarungan pun berjalan tak seimbang, di mana Xiao Mei harus berjibaku seorang diri melawan mereka yang begitu banyak hanya dengan sebilah bambu. Beruntung Kapten Jin segera tiba dan menyelamatkannya. Akhirnya, keduanya pun dapat bersatu padu melawan mereka yang begitu banyak. Namun sayang sekali usaha mereka sia-sia dan harus berakhir di tangan pasukan terlatih. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi ketika tiba-tiba perkumpulan pisau terbang datang menolong mereka dan segera membawa keduanya ke markas perkumpulan pisau terbang. Sesuatu yang buruk terjadi ketika tiba-tiba mereka mengikat Kapten Jin. Sontak dia pun merasa bingung dan menanyakan apa yang terjadi. Keadaan diperparah ketika mereka juga menawan Kapten Leo. Tak berhenti sampai di situ, keduanya juga dikejutkan akan kemunculan Xiao Mei yang tiba-tiba bisa melihat. Rupanya selama ini Xiao Mei sengaja menyamar menjadi putri sang ketua yang buta karena dia tak memiliki skill bela diri. Terkuak lagi sebuah fakta yang mencengangkan, bahwasannya Kapten Leo merupakan salah satu anggota dari perkumpulan pisau terbang. Dia sengaja ditugaskan menjadi kapten di pemerintahan agar dapat memata-matai pergerakan pemerintah. Tak berhenti sampai di situ, rupanya Kapten Leo dan Xiao Mei adalah sepasang kekasih. Tak tahan lagi karena sudah berpisah selama 3 tahun, dia pun nekat memaksa Xiao Mei berhubungan badan, namun Xiao Mei menolak. Benar saja, menolak berhubungan badan dengan kekasihnya agar dapat bercinta dengan Kapten Jin. Sepertinya Xiao Mei benar-benar dimabuk kepayang oleh ketampanan dan kegagahan Kapten Jin. Terbukti ketika dia juga menikmati hubungan tersebut. Selepas bercinta, dia pun cepat-cepat meminta Kapten Jin pergi. Padahal sebelumnya dia mendapat mandat dari ketua agar menghabisi Kapten Jin. Kapten Jin yang begitu mencintai Xiao Mei berusaha memohon kepada Xiao Mei agar dia bersedia pergi bersamanya menjelajah dunia. Xiao Mei yang mendengarnya hanya melemparkan senyuman. Akhirnya dia pun benar-benar pergi. Tak sanggup hidup tanpa Kapten Jin, dia pun nekat menyusulnya. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh sebilah pisau terbang yang seketika itu menancap di dadanya. Sepertinya Kapten Leo mencium pengkhianatan darinya. Alhasil dia pun lebih memilih Xiao Mei mati ketimbang harus pergi bersama pria lain. Karena memiliki firasat buruk, Kapten Jin nekat kembali menyusul Xiao Mei. Benar saja, dia pun harus menelan pil pahit ketika mendapati pujaannya terluka parah. Keadaan semakin buruk ketika Kapten Leo menyerangnya dari belakang. Dari sinilah Kapten Jin menyadari bahwa Kapten Leo adalah bagian dari pisau terbang sekaligus kekasih Xiao Mei. Sontak aksi duel maut pun tak dapat terelakkan. Pertarungan pun berlangsung cukup lama dari musim semi hingga musim salju. Sepertinya mereka sudah tidak waras. Menyadari itu, Xiao Mei lantas berusaha bangkit berdiri dan meminta Kapten Leo melepaskan Kapten Jin. Jika Leo menolak, maka Xiao Mei akan membunuhnya dengan belati yang menancap di dadanya. Mendengar hal itu, Kapten Jin lantas berteriak dan mencegah Xiao Mei mencabut belati itu. Sebab jika Xiao Mei nekat, maka darah akan mengucur deras. Tak ingin Kapten Jin mati, Xiao Mei pun nekat mencabut belati di dadanya dan mengarahkannya ke tubuh Kapten Leo. Namun sayangnya belati tersebut tak tepat sasaran, sementara darah terus mengucur dari tubuh Xiao Mei. Alhasil dia pun harus meregang nyawa dan tewas di pelukan Kapten Jin. Dan cerita pun selesai.